Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali sharing, bergumul, menyampaikan isi percakapan kita mengenai Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Saya mulai dengan terlebih dahulu membacakannya buat kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian Bapak Ibu Saudara. Dari ayat pertama kita melihat gerakan yang khas bahwa Yesus naik ke bukit. Bukit bisa kita lihat sebagai akomodasi alam yang disiapkan untuk menjadi media jalan memberitakan kebenaran Allah, sehingga jangan merusak alam. Alam adalah tempat yang strategis, bukit yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi mimbar dalam menyampaikan kabar-kabar tentang kebenaran. Dan disitulah juga gereja perlu lebih banyak di atas bukit. Artinya tidak dihalangi, dibatasi oleh tembok-tembok yang mengelilinginya. Maka murid datang kepada Yesus. Ini gerakan murid yang penting sekali bagi kita, bahwa panggilan kita adalah murid. Sampai kapanpun kita adalah murid. Kita tidak pernah berubah status menjadi guru. Artinya kita belajar dari Sang Guru Agung, dan kita adalah pembelajar sepanjang masa yang tiap saat, tiap waktu kita mengikut Yesus. Ada seorang pemain biola dunia yang terkenal, namanya Jasa Haifes. Dia bermain biola dan terkenal legendaris. Dia berkata suatu kali, bermain biola itu sama dengan mengerjakan sebuah seni yang mudah rusak. Maka butuh pengalaman yang sangat pribadi, butuh pembelajaran yang sangat khusus, butuh kesediaan hati untuk terus belajar, terus mengalami bagaimana permainannya bisa berjalan dengan baik. Maka ketika kita melihat susunan ucapan bahagia yang nampak dalam Matius 5 ini, ada hal yang pertama kita harus sadari, bahwa ketika dia dibuka di ayat 3, dimulai dengan kerajaan Allah. Ketika ditutup di ayat 12, ditutup dengan kerajaan surga. Maka bicara ucapan bahagia bukan soal tentang tata kerama, bagaimana etika dalam hidup sehari-hari kita, tetapi soal kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Artinya kewargaan kita, beda kerajaan, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak hanya sekedar belajar menjadi hidup, tetapi kita belajar berpindah kerajaan. Dari kerajaan duniawi, kita berada dengan kerajaan Allah, hidup dengan kerajaan surga. Hati jiwa kita diisi dari kerajaan Allah itu sendiri. Dan ini uniknya, kalau kita lihat dari mulai ayat 3, yang satu muncul setelah yang sebelumnya. Sehingga yang berikutnya itu adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Sehingga seperti batu yang disusun, yang satu menopang yang satu, dan menopang yang satu, sampai kemudian ucapan itu tersusun sedemikian rupa. Jadi ini bukan tentang satu persatu yang boleh dipisah-pisah, tetapi satu paket, satu kesatuan.
Apa itu kebahagiaan? Ini dulu pertama-tama, karena diberkati, martua, makarioi, itu adalah kata-kata yang memang sebenarnya familiar, biasa dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat, kata berbahagia di sini adalah sebuah keadaan, sebuah kondisi, terlepas dari kondisi lahiriah. Artinya apa? Kecukupan batin. Artinya apa? Kedamaian batin. Artinya apa? Sukacita yang melimpah. Bagi siapa? Pertama-tama dimulai dengan orang yang miskin roh. Wir sind alle Bettler, kata Luther. Ketika dia meninggal, ditemukan di kantong, di sakunya, sebuah tulisan yang bertuliskan, Wir sind alle Bettler. Kita adalah pengemis. Kita semua adalah pangido-ido. Kita semua pengemis di hadapan Allah. Ya, itu betul sekali. Kita sadari bahwa kita orang yang lemah, kita sadar bahwa kita miskin di hadapan Allah, kita sadar akan kegagalan kita, kehancuran kita, kesulitan kita, kebutuhan kita, sehingga kita dengan miskin secara roh, kita makin bijak, makin pandai dalam bergantung kepada sang sumber kehidupan itu. Kemudian dia katakan, berbahagialah orang yang berduka. Ini karunia air mata. Jadi jangan buru-buru terlalu menjauhi air mata, tapi jangan pula ditutupi oleh air mata seperti Maria di kisah kebangkitan itu, sampai tak bisa ditengoknya itu siapa Yesus karena ditutupi dengan air mata. Apa itu air mata? Kita belajar ketika kita sadar akan kemiskinan kita secara roh, lalu di situ menangislah kita karena dosa-dosa kita, karena keadaan kita yang sangat renyah, yang sangat rapuh, yang sangat tak berdaya di hadapan Allah. Tidak ada kesembuhan tanpa kita belajar penerimaan. Tidak efektif sebuah obat kalau kita selalu denial. Tidak ada pertobatan kalau kita selalu membantah, selalu membangkang. Yang benar adalah kita mulai dengan menangisinya, menyadarinya dengan air mata kita. Berbahagialah kemudian disebut orang yang lemah lembut. Ini hubungan yang agak berbeda, lebih rumit dari yang pertama dan yang kedua, karena ini melibatkan orang lain. Kalau yang tadi itu dengan diri sendiri dan Tuhan, ini kita mulai nampak, ditengok, dirasakan oleh orang di sekeliling kita. Artinya bagaimana kita lemah lembut, mati terhadap ego diri kita sendiri. Selesai dengan segala keegoisan kita, keangkuhan kita, kecongkakan kita, sehingga di sana tidak ada khawatir, di sana tidak ada cemooh, tidak ada angku, tidak ada kecemburuan dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ini menarik sekali. Jadi yang tiga pertama tadi itu lebih cenderung kepada ke dalam, yang ini mulai keluar. Apa yang disebut? Lapar dan haus akan kebenaran. Rasa lapar, Bapak Ibu Saudara, itu tanda kita masih hidup. Bahayanya kalau kita udah nggak merasa lapar, padahal perut sudah kosong, ini yang repot. Jadi rasa lapar pertama-tama adalah tanda kehidupan. Rasa lapar adalah tanda kita sehat. Orang yang sakit cenderung nggak mau makan karena kemungkinan dia kehilangan rasa lapar. Jadi kalau kita lapar, merasa haus akan kebenaran itu, sebenarnya kita sedang berada dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Ingat bayi, banyak pelajaran bagi seorang bayi. Kita ajari dia bicara, kita ajari dia berjalan, dan lain-lain. Tapi ada satu yang tidak perlu diajari Bapak Ibu. Lapar dan haus, nggak perlu diajari anak-anak. Nah, nangis nak, kamu lapar loh. Nah, nangis nak, kamu haus. Tidak, lapar dan haus itu lahir dari diri sendiri. Jadi jangan dicari-cari gimana ya Pak Pendeta supaya kita rindu dengan khotbah, supaya kita rindu dengan firman Tuhan, supaya kita senang ibadah, supaya kita senang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu nggak perlu diajari. Itu natur kita, lahir dari keberadaan kita yang tadi, yang kita ketika sadar akan kemiskinan roh kita, kita berduka atas dosa-dosa kita kemudian menjaga hati dan mengendalikan diri, mematikan keakuan dan keangkuhan kita itu, maka datanglah yang berikut, kita lapar dan haus. Tapi sorry, sekarang ini
rasa lapar bisa aja dengan cemilan, selesai. Tetapi rasa lapar di dalam ayat ini berbeda dengan rasa lapar yang dicukupkan dengan camilan tadi Bapak Ibu. Apalagi sekarang orang demi diet bisa aja menahan-nahan rasa lapar. Rasa lapar di sini Bapak Ibu benar-benar lapar. Mau lihat contoh, kita ingat anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu disebut lapar. Sama seperti di ayat ini, lapar. Tapi saking laparnya anak yang hilang itu, maaf Bapak Ibu, gak enak bilangnya. Tapi makanan ampas babi itu pun dimakannya karena memang dia benar-benar lapar. Jadi kita di keadaan kondisi terlapar tertentu yang paling dalam, yang paling sangat, yang paling haus dalam kehidupan kita. Jika kita berada di situ, kitalah orang yang disebut yang berbahagia itu. Tapi sorry, ini harus disebut juga. Hati-hati dengan hal-hal yang menghambat rasa lapar. Apa yang bisa bikin kita tidak lapar? Pertama, masuk angin Bapak Ibu. Jadi jangan masuk angin dengan ajaran sesat. Lama-lama kita nggak merasa, kembung kita terus. Nggak ada selera. Yang kedua, kebanyakan makan yang manis-manis. Hati-hati Bapak Ibu, kalau hidupmu manis-manis, tapi bukan wajahmu yang manis atau hal-hal lain yang manis lah. Itu bisa membuat kita lupa, kita kurang selera dengan hadirat Allah. Penderitaan sebenarnya sekolah terbaik untuk mengedukasi ketekunan, kesabaran, kesungguhan, kebergantungan dengan Tuhan. Berikutnya dikatakan berbahagialah orang yang berbelas kasih. Artinya kemampuan untuk mulai masuk ke dalam diri orang lain, memberi dan berbagi kepada orang lain. Berbahagialah orang yang suci hati. Ini bukan sekedar polos Bapak Ibu. Sekarang ini yang polos-polos itu bisa agak-agak enggak cakap juga. Karena beda-beda tipisnya yang polos-polos dengan yang agak-agak otok bodok begitu Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan suci hati. Artinya motivasinya murni, hatinya tulus. Orang-orang seperti itu yang paling bahagia, yang dapat merasakan sukacita penuh, kelimpahan batin di zaman sekarang ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, bukan sekedar pencinta damai atau tahu cerita damai, tetapi dia siboan damai, membawa damai. Tapi di sini sebenarnya esensi yang lebih banyak ditekankan adalah mendamaikan Allah dengan manusia. Ketika kita berseteru dengan Allah karena dosa dan kejahatan kita, tetapi di situ kita hadir membawa hubungan damai, bahwa kita bertobat, kita berhenti melakukan yang jahat, dan kemudian kita datang kepada Allah. Dan yang terakhir disebut berbahagialah orang yang dianiaya. Ini adalah pengalaman orang yang tidak hanya mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu terjejak menjadi karakter dia yang tangguh, yang teguh di hadapan Allah. Semoga sharing ini berguna dan kita semua diberkati Tuhan. Selamat bersekutu dan menggumulinya bersama Tuhan. Shalom, Horas.